action, let's go. trouble 찾으러. Halo guys, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Intan Nurmayanti, pacarnya Junkyu, selingkuhannya Haruka, mantannya Jihun. Saya dari kelas 10 E5. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal, ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Sedangkan kata hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Indonesia dengan keberagaman baik itu flora maupun faunanya. Keanekaragaman hayati atau sering dikenal juga sebagai biodiversitas. Biodiversitas adalah suatu tingkat yang ada di dalam bumi, dan hal ini menjadi patokan atau ukuran dalam peneliti kesehatan bumi. Keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan suatu ekosistem darat memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada biodiversitas lingkungan di kutub. Hal ini disebabkan oleh iklim atau cuaca karena biodiversitas merupakan fungsi dari iklim. Tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terjadi dengan tingkatan mulai dari organisme yang rendah hingga tingkat organisme yang tinggi. Tingkatan tersebut ialah sebagai berikut. 1. Tingkat gen. Keanekaragaman tingkatan ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi ataupun fisiologi pada setiap organisme. Bila susunannya berbeda, maka penampakannya pun akan berbeda pada suatu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Keanekaragaman ini cukup mudah dikenali dengan ciri-ciri yang memiliki variasi, nama ilmiah yang sama, serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Biasanya, keanekaragaman hayati tingkat gen disebut sebagai varietas. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan adalah kucing atau Felis catus dengan ras kucing Angora, kucing Persia, kucing Sphinx, dan lain-lain. 2. Tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan adalah tingkat famili dibagi menjadi famili Poaceae pada padi atau Origes sativa, jagung atau Zea mais, dan alang-alang atau Imperata cylindrical, dan famili Zingiberaceae pada kunyit atau Curcuma domestica, dan jahe atau Zingiber officinalis. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada hewan adalah tingkat genus dibagi menjadi genus Felis dan genus Bos. Genus Felis diantaranya kucing leopard atau Felis bengalensis, kucing rumahan atau Felis silvestris, dan kucing hutan atau Felis chaus. Dan genus Bos pada sapi berpunuk atau Bos indicus, sapi potong dan perah di Eropa atau Bos taurus, dan sapi asli Indonesia atau Bos sondaicus. 3. Tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu,
curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempel suatu daerah akan bervariasi pula. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah ekosistem hutan konifar yang didominasi oleh tumbuhan yang berdaun seperti jarum, misalnya pinus atau cemara yang di dalamnya terdapat hewan juga. Salah satunya adalah beruang. Sekian penjelasan dari saya tentang keanekaragaman hayati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. 그래 저와 함께 달려 Ready for action, let's go